Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah anak-anak, Bu Titin nama panggilan saya untuk mengajar materi bahasa Indonesia. Tetap mohon maaf karena di tahun ajaran baru ini kita masih belum bisa bertatap muka. Tapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap belajar dengan penuh semangat. Oke, baiklah anak-anak, kita akan belajar mengenai mewarisi nilai luhur dan mengkreasikan puisi rakyat di dalam bahasa Indonesia. Apa kompetensi dasarnya? Yaitu mengidentifikasi informasi dari puisi rakyat yang dibaca dan didengar. Anak-anak, tentang puisi pasti sudah paham ya. Di sekolah kalian sebelumnya, yaitu di sekolah dasar, pasti pernah mendengar yang namanya puisi ya. Namun di kelas 7 di SMP ini kalian akan belajar mengenai puisi rakyat. Apa itu pengertiannya? Baiklah, akan Bu Titin sampaikan untuk pengertian dari puisi rakyat. Puisi itu sendiri adalah sebuah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan, dipersingkat, dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata kias. Salah satu jenis puisi yang banyak beredar di masyarakat Indonesia adalah puisi rakyat. Puisi rakyat itu sendiri merupakan kesusastraan rakyat, warisan nenek moyang yang memiliki nilai-nilai dan berkembang dalam kehidupan masyarakat. Puisi ini merupakan jenis puisi lama sehingga terikat dengan struktur dan cirinya, baik dalam hal panjang dan pendek suku katanya, lemah tekanan suara maupun rima serta isinya. Dalam puisi rakyat ada beberapa ciri khusus dalam membedakan dengan puisi lain pada umumnya, yaitu puisi rakyat yang tak dikenal siapa nama pengarangnya. Kemudian ketika penyampaiannya puisi tersebut dari mulut ke mulut, maka disebut sastra lisan dan sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah barisnya tiap bait, jumlah suku katanya maupun rimanya. Nah, itu tadi pengertian dari puisi rakyat. Paham kan? Anak-anakku yang tersayang, kita lanjut. Setelah tadi kalian memahami tentang pengertian dari puisi rakyat, sekarang kita belajar dari jenis dan ciri puisi rakyat tersebut. Ya, dari segi jenisnya, puisi rakyat ada dibagi menjadi satu, pantun. Ya, pantun merupakan bentuk puisi Indonesia atau Melayu yang terdiri atas sampiran dan isi. Tiap baitnya biasanya terdiri dari 4 baris. Ya, tadi sudah disebutkan. Misalnya dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Dari 4 baris itu kalimat baris pertama dan kedua itu yang disebut dengan sampiran. Sedangkan baris yang ketiga dan keempat itulah yang disebut dengan isi. Ya, kemudian sajaknya dalam pantun itu adalah ABAB atau boleh AAAA. Nah, tiap baris ciri dari pantun itu 8 sampai 12 suku kata. Ya. Pantun juga dikenal dengan banyak nama di berbagai daerah. Misal, kalau dalam bahasa Tagalog, pantun disebut dengan tonton. Kemudian dalam bahasa Minangkabau,
Pantun berarti petuntun atau yang memiliki arti penuntun ya. Kalau dari Jawa itu adalah tuntun. Nah, seperti itu ya. Jadi anak-anak, ini contoh dari pantun itu sendiri. Nah, ini Bu Titin ambil contoh dari pantun jenaka. Contoh, naik delman ke Malaya. Jangan lupa bawa pengukur. Siapa yang tidak tertawa, lihat si botak ingin cukur. Nah, kalian bisa bayangkan kan? Kalau orang sudah botak pasti nggak punya rambut. Dan kalau dia mau dicukur, apanya coba? Nah, mungkin jadi inilah yang disebut dengan jenaka, lucu ya. Coba kita lihat dari cirinya. Kalau dilihat ya dari contoh itu terdiri dari 4 baris dalam 1 bait. Nah, kemudian baris pertama dan kedua itulah yang disebut dengan sampiran. Kemudian isinya atau jawabannya itu yang ada di baris ketiga dan keempat. Coba kita ambil satu baris yang pertama untuk membuktikan suku kata yang ada ya. Pokoknya dalam pantun cirinya itu adalah 8 sampai 12 suku kata. Naik itu terdiri dari 2 suku kata. Delman 2 suku kata, sudah 4 ya. Ke jadi 5, Malaya. Nah, 8 suku kata. Kemudian rimanya ya. Baris pertama A, baris kedua U. Baris ketiga A lagi, baris keempat U lagi. Itu yang disebut dengan rima ABAB. Oke. Kemudian contoh yang kedua yaitu pantun pendidikan. Contoh, kain dijahit jadilah baju, bukan menjadi nisan jenazah. Sekolah untuk mencari ilmu, bukan sekedar dapat ijazah. Nah, seperti itu ya. Jadi nanti kalian bisa pahami lagi, kalian pelajari lagi ya. Oke anak-anak. Kita lanjut pada contoh puisi rakyat yang kedua, yaitu syair. Kata syair berasal dari bahasa Arab syu'ur, yang berarti perasaan. Kemudian kata syu'ur berkembang menjadi kata syi'ru, yang artinya adalah puisi. Syair umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu. Syair itu sendiri terdiri dari 4 baris dari tiap baitnya. Setiap baris memiliki 8 sampai 14 suku kata. Kemudian sajaknya A. Semua baris adalah isi dan bahasanya dalam syair mengandung bahasa kiasan. Adapun jenis syair, ada syair agama, syair romantis, dan syair sejarah ya. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Contoh syair cinta. Nah, seperti yang Bu Titin berikan contoh pada saat ini. 1. Contoh dari syair agama. Jauhi semua perbuatan jahat. Jauhi pula perbuatan maksiat. Mari kita segera bertaubat supaya kita selamat dunia akhirat. Coba kalau kita perhatikan. Dalam satu bait terdiri dari 4 baris. Betul kan? Kemudian coba kita lihat rimanya. Belakangnya at ya. Karena apa? Cirinya adalah rimanya a, dan a. Ya. Kemudian coba kita hitung suku katanya dalam tiap satu baris. Terdiri dari 8 sampai 14 suku
kata. Jauhi, berapa suku kata? 2. Semua, 2. Ya, berarti sudah 4 ya. Perbuatan, berarti berapa? 4 ya. 4 tambah 4, 8. Jahat, berarti 8 tambah 2, 10. Ya, karena maksimalnya adalah 14. Begitu cara mencari suku kata ya. Mungkin nanti bisa kalian latihan ya. Kemudian yang kedua, contoh yang Bu Titin berikan adalah syair cinta. Jaga janji untuk tetap setia. Jaga hati agar tak tergoda. Supaya hubungan tetap terjaga, keharmonisan hanya itu yang terasa. Nah, seperti itu contohnya. Anak-anak, jenis dari puisi rakyat yang ketiga adalah gurindam. Gurindam ini adalah salah satu bentuk puisi lama dan memiliki pengaruh sastra Hindu. Gurindam terdiri atas 2 bait dan tiap baitnya terdiri atas 2 baris. Tiap baris memiliki jumlah suku kata 10 sampai 14 suku kata. Lalu rimanya AA, BP, CC, dan seterusnya. Sekilas gurindam terlihat sama seperti Karmina atau pantun kilat. Namun pada gurindam, baris pertamanya adalah sebab atau syarat, sementara baris kedua merupakan akibat atau tujuan, dan umumnya dipakai untuk menyampaikan nasihat. Contoh dari gurindam, barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Ya, barang siapa mencari ilmu, maka carilah kepada guru. Jika belajar bersungguh-sungguh, keberhasilan akan kau rengkuh. Jika berilmu, janganlah angkuh, nanti dirimu akan jatuh. Jikalau engkau belajar kitab, maka haruslah taati adab. Nah, jadi sesuai dengan cirinya, coba kita ambil satu contoh, yaitu yang pertama. Barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Cirinya apa tadi? Dalam satu bait terdiri dari 2 baris. Kemudian dalam rimanya, dia pakai AA atau BB. Contohnya, barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Barang siapa mencari ilmu, maka carilah kepada guru. Nah, seperti itu ya. Kemudian suku katanya ada berapa coba? Barang. Barang. Berarti 2. Siapa. 5. Hendak. 7. Bertanya. 10. 10 ya. Kemudian maka. Tanyalah. 5. Pada. 7. Ahlinya 10 juga ya. Berarti masih masuk ke dalam ciri dari gurindam. Oke anak-anak, sudah paham dari sini? Semoga apa yang sudah tadi Bu Titin sampaikan, kalian memahami dengan benar. Oke anak-anak, cukup sampai di sini materi yang Bu Titin berikan, yaitu mengenai puisi rakyat. Semoga kalian tetap semangat dan terima kasih. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.